Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jabbaril azim wal qahharil azim wal ghaffarir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertemuan pertama kelas 9, santri baru kelas 9 ya, alhamdulillah. Kita memasuki mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, yuk kita berdoa dulu semuanya biar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian kelas 9 ya, murid baru, santri baru, perkenalan dulu, nggak usah ya. Nggak usah perkenalan, sudah kenal sama saya ya, alhamdulillah. Oke, pembahasan kita kali ini kita akan membahas pembahasan yang kelas 8 belum selesai, maka dilanjutkan pada kelas 9, yaitu sekarang pelajarannya adalah pelajaran ilmu nahu, membahas tentang mustasna, dan lebih khusus lagi adalah kita berbicara tentang mustasna bi'illah. Oke, nah anak sekalian, kita lihat ke slide, kita lihat yuk. Nah, di slide di sini ada, kita bicara bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membahas pertama, kita bahas tentang mustasna. Ya. Apa itu mustasna? Ya, mustasna itu adalah pengecualian. Apa? Mustasna itu adalah pengecualian. Nah, mustasna itu terbagi atas, yang dibahas dalam mustasna, yang pertama adalah mustasna bi'illah. Ya, yang pertama adalah mustasna bi'illah. Kemudian yang selanjutnya adalah mustasna bi ghair wasiwa. Jadi mustasna bi'illah, mustasna bi ghair wasiwa, dan mustasna bi khala ada wa hasya. Jadi pembahasan mustasna ini ada 3 pembahasannya, yaitu mustasna bi'illah, mustasna bi ghairi wasiwa, dan mustasna bi khala ada wa hasya. Artinya apa mustasna itu? Baik mustasna bi'illah, mustasna bi ghairi wasiwa, dan khala ada dan hasya itu artinya adalah kecuali atau selain, pengecualian atau selain. Jadi artinya illah itu kecuali, ghair itu artinya selain, atau illah itu selain gitu ya. Jadi artinya bahwa mustasna itu adalah kecuali atau selain. Next, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mustasna bi'illah. Mustasna bi'illah. Oke, apa mustasna bi'illah? Kita lihat. Mustasna bi'illah itu adalah ismun yudkaru ba'da adatil istisna. Mustasna bi'illah itu adalah isim yang disebut. Nah, isim yang disebut setelah adat istisna. Apa adat istisnanya? Yaitu ilah. Maka mustasna bi'illah adalah isim yang disebut setelah ilah. Ya, paham? Mustasna bi'illah adalah isim yang disebut setelah ilah. Oke. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Nah, ada contoh. Nah, contoh. Najaha al-auladu illa aliyan. Najaha al-auladu illa aliyan.
Nah, kita lihat. Nah, ini. Najaha artinya telah berhasil. Al-auladu murid-murid illa alian, kecuali. Nah, illa itu artinya kecuali alian ali. Nah, kita lihat struktur kalimat dalam mustasna bi illa. Lihat di sini al-auladu. Al-auladu itu disebut dengan mustasna minhu. Sekali lagi, al-auladu disebut mustasna minhu. Kenapa disebut mustasna minhu? Karena isim yang terletak sebelum illa. Paham? Sekali lagi, mustasna minhu itu adalah isim nih, terletak sebelum illa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini illa ini disebut apa? Illa ini adalah disebut adat istisna. Apa? Illa itu disebut adat istisna. Dan kita lihat setelahnya adalah nih, alian. Alian itu disebut mustasna bi illa. Apa? Alian disebut mustasna bi illa. Kenapa disebut mustasna bi illa? Karena alian isim atau kalimat terletak setelah adat istisna, yaitu illa. Kalau ini sebelum adat istisna, namanya mustasna minhu. Kalau setelah adat istisna, namanya mustasna bi illa. Kalau adat istisnanya illa. Paham? Nah, artinya apa? Nah, kita lihat kalimat di sini adalah najaha, telah berhasil. Al-auladu, semua murid atau anak-anak, illa, kecuali nih, alian ali. Jadi semua murid berhasil kecuali ali. Berarti ali tidak berhasil. Nah, ini disebut dengan illa, kecuali. Jadi semua murid berhasil kecuali ali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke hukum mustasna bi illa. Ya. Kita lanjut ke hukum mustasna bi illa. Hukum mustasna bi illa itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah kalam tamujab atau kalam tamujib. Ya. Yang pertama hukum mustasna bi illa, yang pertama ada kalam tamujab atau tamujib. Tam itu apa yang disebut dengan tam? Tam itu adalah adanya mustasna minhu. Tadi ada mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Mustasna minhu adalah kalimat atau isim yang terletak sebelum adat istisna. Nah, ini disebut dengan tam. Tam itu ada mustasna minhu. Nah, sekarang mujib. Mujib itu apa? Mujib itu adalah tidak ada huruf nafi. Sekali lagi, mujib itu adalah tidak ada huruf nafi. Nah, hukumnya kalam tamujab itu dibaca nasab, wajib dibaca nasab. Nih, lihat contohnya. Nah, tadi kita contohkan najahatul labu illa hasanan. Nah, atul labu ini disebut mustasna minhu. Berarti ini ada kalimat tam. Kenapa tam? Karena ada mustasna minhu. Sekarang mujib artinya adalah mujib itu berarti tidak ada
harfu nafi. Harfu nafi biasanya disimpan di awal. Di sini ada kalimat harfu nafi, ada dua. Kita bahas dua dulu, ya, yaitu ma dan la. Nah, karena di sini tidak ada huruf nafi, maka disebut kalam tam mujab. Makanya wajib nasab. Lihat, hasanan itu wajib dibaca nasab karena kalam tam mujab. Hasanan ciri nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalam tam manfi. Apa? Kalam tam manfi. Tam itu apa? Tam itu ada mustasna minhu. Nah, tam itu ada mustasna minhu. Manfi itu adalah ada huruf nafi. Kalau ini tidak ada huruf nafi, kalau ini ada huruf nafi, ya. Paham? Ada huruf nafi. Nah, jadi hukumnya, lihat, hukumnya kalau ini wajib nasab, kalau ini boleh nasab dan mengikuti mustasna minhu-nya. Lihat, kita contoh. Nah, kita lihat. Ini ada perbedaan di sini. Kalimat najahatul labu illa hasanan. Ini tidak ada ma. Ma ini disebut huruf nafi namanya. Jadi ma ini huruf nafi. Karena ada huruf nafi, maka disebut manfi. Jadi tam itu adalah ada mustasna minhu, manfi itu ada huruf nafi. Mana huruf nafinya? Ma. Nah, ini disebut huruf nafi. Nah, hukum dibacanya mustasna bi'illahnya adalah boleh nasab dan mengikuti mustasna minhunya. Lihat, atulabu itu domah, jadi fa'il, ya. Illa boleh hasanan, boleh hasanun. Jadi kedua-duanya boleh menggunakan hasanun, boleh menggunakan hasanan. Jadi boleh nasab dan boleh mengikuti mustasna minhunya. Nasab ini boleh nasab dan mustasna min ini nun tanwin domah, maka mengulangi ke tulabu nih, ropa. Ini ropa, ciropanya dengan domah karena mufrad. Inilah yang disebut dengan kalam tam manfi. Oke, anak-anak sekalian. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita lihat. Nah, yang ketiga adalah kalam nakis. Nanti kita bahas kalau kalam nakis. Sekarang sampai dua aja dulu. Nah, sekarang mana huruf nafi? Nah, huruf nafi ini kita kasih dua dulu, ya, huruf nafinya. Ma dan la. Ya. Ma dan la dulu, ya. Ma dan la dulu. Nah, itu kita pembahasan cukup. Untuk pembahasan kita kali ini adalah dua aja dulu. Nanti pembahasan kalam nakis kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, anak-anak sekalian, paham sampai sini? Jadi hukum mustasna bi'illah itu ada tiga. Yang pertama kalam tam mujab atau tam mujib. Yang kedua kalam tam manfi. Yang ketiga kalam nakis. Kalam tam mujab, kenapa disebut kalam tam? Karena ada mustasna minhu. Mujab artinya tidak ada huruf nafi. Nah, contohnya ini dibaca wajib nasab. Contohnya najahatul labu illa hasanan. Nah, tulabu disebut mustasna minhu, berarti tam. Hasanan adalah dibaca nasab, wajib nasab. Karena apa? Karena tidak ada huruf nafi atau mujab. Yang kedua, kalam tam manfi.
Tam itu artinya ada mustasna minhu. Di sini ada mustasna minhunya, yaitu tulab. Manfi artinya ada huruf nafi. Mana huruf nafi? Huruf nafinya ma. Maka hukumnya, hukum bacaannya, hukum mustasna bilanya adalah boleh nasab jadi hasanah dan mengikuti mustasna minhunya. Kalau tulabu, maka ini rofa, ini pun rofa. Nah, inilah contoh ataupun hukum mustasna bi'ila. Ya. Nah, sekalian kita lihat nih latihannya ya. Kita latihan coba. Nah, kita latihan. Nah, ini kharajat talamidu illa sholiha. Lihat, termasuk kalam apa dan apa alasannya. Ini yang pertama disebut kalam apa? Kalam tam. Tam apa? Tam itu ada mustasna minhu. Ini mustasna minhunya. Mana adat istisna? Ini ada adat istisnanya. Ya. Sholiha itu disebut apa? Mustasna bi'ila, nasab. Wajib, hukumnya wajib nasab. Yang kedua kita lihat, ma kharajat talamidu illa sholiha. Illa sholiha atau sholihu. Ma, ini kalam apa? Ini kalam tamanfi. Kalam tamanfi. Tam itu ada mustasna minhu. Manfi itu ada huruf nafi. Maka hukum mustasna bi'ilahnya adalah boleh sholiha, boleh sholihu. Disebut kalam tam manfi. Alasannya apa? Karena tam ada mustasna minhu, manfi ada huruf nafi. Nah, pembahasan sudah selesai. Ya, lihat tugasnya adalah buat antum semua. Tugasnya adalah jawablah latihan halaman 64 nomor 1 sampai nomor 6. Sebutkan kalam apa dan apa hukumnya. Oke? Nah, anakku sekalian, alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai ya. Semoga memahami ya. Dan untuk selanjutnya tugasnya silakan diisi, tamrinnya diisi, kemudian tulis di dalam buku dan difotokan, kemudian kirim ke WA Ustadz atau kirim ke classroom ya. Anak-anakku sekalian mengerti? Paham? Semoga saja Allah memberikan kemudahan dan memberikan pemahaman sehingga kita bisa melaksanakan. Adapun kalau tidak mengerti, silakan bertanya ya. Boleh lewat classroom atau lewat WA. Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua dan berikan rezekinya kepahaman. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.